Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihad. فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita, kebaikan, rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurahkan kepada kita, kepada diri kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Masuk pada halaman yang ke-258. Bab, ya, beliau membawakan babu qaulillahi ta'ala. Beliau menjadikan judul bab pada pagi ini tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di antara kekhususan dan keistimewaan beliau menulis bahwa firman Allah dijadikan sebagai babnya, sebagai bab. Babu qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya bahwa innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan, ya, asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti kalian dengan, ya, wali-walinya atau teman-teman setianya. Yukhawwifu awliya'ah, ya. Fala takhafum, kata Allah, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa musuh kita dan siapa yang selalu membisikkan keburukan dalam diri kita. Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan kekufuran, ya, sehingga apa, kita menahan rezeki yang ada pada diri kita. Dibuatnya kita takut miskin, dibuatnya kita takut kehilangan harta, dibuatnya kita takut, ya, dibuatnya kita takut tidak mau menderma dari harta yang kita miliki. Syaitan yang membuat kita takut, ya, cinta membuat kita takut mati, cinta dunia. Itulah bisikan-bisikan syaitan, membuat kita takut bahwa syariat ini kalau diterapkan membuat kita, ya, sulit di dalam menjalankan kehidupan, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Banyak sekali yang dibisik-bisikkan oleh syaitan di dalam diri kita sehingga kita, ya, sehingga kita banyak meninggalkan perintah-perintah
Allah Subhanahu wa taala min auliyaihi. Nah, dengan wali-walinya, dengan teman-teman setianya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul bab di kitab tauhid. Apa ketersesuaian bab yang kita baca ya dari surah Ali Imran ayat 175 dengan kitab tauhid ini? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, annahu lamma kana al-khawfu min ajma' anwa'il ibadah. Bahwa tatkala rasa takut itu merupakan ya ibadah yang paling utama, allati yajib ikhlasuha lillahi ta'ala, ya, yang mesti kita ikhlaskan. Rasa takut itu ibadah, ya, takut kepada Allah itu ibadah, ya. Nabbahal musannifu, maka di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengingatkan kita bihadzal bab ala wujubi ikhlasihi lillah. Ya, tatkala rasa takut itu merupakan ibadah yang mulia yang wajib kita ikhlaskan karena Allah, maka di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengingatkan kita agar kita mengikhlaskan ya segala apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama maknanya adalah adatu hasr, yang menunjukkan tentang dibatasinya sesuatu, pembatasan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya itu ya, hanya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Di sini innama zalikumus syaitan, yang mereka itu hanyalah syaitan, gitu ya, yang mengecilkan kondisi ini. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya, yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya, ya, dengan konco-konconya. Jadi di sini ada tu hasar. As-syaitan alam ala iblis al-la'in, sebuah nama yang disematkan kepada iblis yang dilaknat, ya, yang terlaknat. Yukhawwifu awliya'ahu, maknanya yukhawwifukum bi awliya'ihi, ya, menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya, dengan konco-konconya, dengan kroni-kroninya. Wa yuhimukum annahum dzu ba'sin syadid, dan kalian diberikan sebuah waham, ya, sebuah pikiran bahwa mereka itu punya kekuatan. Itu kerjaan syaitan itu. Padahal ya, inna kaida syaitana kana ta'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan, inna kaida syaitan kana da'ifa, lemah sekali asalnya. Ya, asal kita ikhlas, makanya subhanallah, orang-orang yang ikhlas itulah orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh syaitan, tidak bisa digoda, tidak bisa dikalahkan syaitan. Orang-orang yang ikhlas, ya, hamba-hamba Allah yang ikhlas tidak bisa digoda oleh syaitan. Maka kita butuh untuk, ya, melatih keikhlasan kita. Maka fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Maknanya la takhafu awliya'ahu alladhina khawwafakum iyahum. Jangan kalian takut kepada kroni-kroninya, kepada teman-teman setia syaitan. Wa khafuni, ya, fala tukhalifu amri, maka jangan kalian selisih perintahku. Dan Al-Quranul Karim, ikhwafillah, ketika menyebutkan sesuatu, maka pasti secara umum dia akan sebutkan kebalikannya. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka, wa khafuni, takut kepada saya, kata Allah. Ketika Allah menceritakan tentang surga, Allah akan ceritakan tentang neraka. Ketika Allah ceritakan tentang kondisi mereka ahlun nar, maka ata ba'da dzalika au aqaba ba'da dzalika bi qissati ahli jannah. Begitu seterusnya. Agar kita bisa memilih kebaikan itu dan bisa kita merasakan kebaikan itu. Jadi ikhwafillah, hari ini banyak sekali gangguan-gangguan syaitan, ya. Banyak sekali, ya, bisikan-bisikan syaitan, ya, kepada manusia melalui apa? Macam-macam, melalui hal-hal yang bisa membuat manusia takut kepada sesuatu. Ya, in kuntum mu'minin di sini li'anna al-imana yaqtadi
ya, iman itu sesungguhnya yaqtadi an tu'thiru khaufullah ala khaufin nas. Maka mereka ini ya, iman itu sesungguhnya melahirkan atau mewujudkan takut kepada Allah di atas takut kepada manusia. Di Allah menjadi tujuan kita, Allah menjadi dasar rasa takut kita, ya, Allah menjadi pilihan kita untuk kita jadikan segala tujuan hidup kita. Ikhwafillah, keimanan melahirkan rasa takut kepadanya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Apa makna global dari ayat ini? Yukhbiru ta'ala anna min kaidi aduwillah. Allah Subhanahu wa taala di sini mengabarkan tentang tipu daya musuh Allah. Ya. Siapa? Syaitan. Annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliyai. Wah, syaitan itu menakut-nakuti orang beriman. Dengan siapa? Dengan wali-walinya, dengan bala tentaranya, dengan kroni-kroninya. Ya. Li'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'rufin wa la yanhauhum an munkar. Ya, agar kita tidak tidak berjihad dan tidak menegakkan perintah amar ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya. Ya, kita ini hidup lepas saja, mengalir saja dalam bahasa orang hari ini. Tidak perlu kita terlalu serius-serius sekali dalam agama ini. Ya, ini bisikan syaitan. Ya, cukuplah apa yang ada, yang penting kita sholat. Masalah kesyirikan, masalah bid'ah, masalah perkara yang lain itu tidak perlu diperhatikan. Ini bukan ini, Pak. Kita ini menjadi muslim, ya, benar di atas jalan agama yang mulia ini. Kalau dilihat orang-orang yang membuat wisata religi, kemana Pak Yogi? Ke kuburan, ya. Hari ini kan marak nih wisata religi, ke kuburan, ya. Kemudian nanti ada kotak amalnya di situ. Ada sundukul mayyit, ya, yang harus ditaruh di situ. Kemudian mereka, ya, salat, kemudian mereka sujud di sana. Ya, ini berbeda dengan apa yang hari ini dituduhkan. Ya, dituduhkan apa? Masya Allah, para salafiyin salat di kuburan. Ini berbeda, akhi, gitu ya. Orang, ya, ketika meninggal dunia dan tidak sempat menyolatkan orang itu bersama kaum muslimin, maka boleh kita salat jenazah di kuburan. Di kuburan. Ya. Salat jenazah di kuburan. Apa dasarnya? Nabi SAW melakukan itu. Misalnya Pak D ini nggak sempat dia menyolatkan seseorang, ya, misalnya jaraknya jauh, katakanlah siapa yang mesti dijawab Pak D? Keluarga yang saja. Adalah, katakan paman beliau meninggal, ya, semalam gitu, ya, sore. Tentu Pak D hari ini beli tiket untuk berangkat ke Jawa, ya kan? Ya, tapi keluarga di sana sudah. Kemungkinan Pak D-nya dapat tiket sore, tibanya malam, gitu kan? Atau tibanya sudah menjelang maghrib, baru tiba di rumah. Maka Pak D pergi ke kuburan pamannya, ya, dia sholatkan di situ. Ini boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ini bukan kuburiin atau kuburiyun, bukan orang penyembah kubur. Ini salat jenazah yang dilakukan di kuburan. Ini terkadang karena kebencian apa? Ya, hilang patut dekat 7. Artinya apa? Ini syariatnya jelas, hadisnya sahih. Nabi melakukan itu pada salah seorang yang, ya, dulu ketika di zaman Nabi SAW disebutkan riwayat laki-laki atau perempuan yang dia membersihkan masjid Nabi SAW, lalu Nabi ingat, tiba-tiba ingat dengan laki-laki itu, atau dengan perempuan itu. Maka dia bertanya kepada para sahabat, mana dia? Kata para sahabat, ternyata dia sudah meninggal dunia. Nabi mengatakan, kenapa tidak dikabari saya? Maka tunjukkan kepadaku tentang
kuburannya. Nabi kemudian salat. Nabi salat. Ini syariatnya dan ini dilakukan dan boleh. Ya. Makanya kenapa salat jenazah di kuburan itu dibolehkan? Karena salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Salah satunya tidak ada rukuk dan sujud. Ya. Maka salat jenazah itu boleh dilakukan di kuburan. Bukan ya, menyembah kubur, atau bukan kita maknanya salat berjamaah di kubur. Ini tujuannya kalian larang salat di masjid yang ada kuburannya. Ya, salat berjamaah di masjid yang ada kuburan. Ternyata kalian salat jamaah di kuburan. Ini orang mungkin buta matanya, atau mungkin dia pura-pura bodoh yang tidak faham ini, ya. Tidak paham. Ini jelas syariatnya terang sekali. Ya, syariatnya terang sekali. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ini harus kita pahami bersama, ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di sini wa nahana an nakhafahum wa amarna an nakhafahu wahdah, ya, lianna hadha huwa muqtadal iman. Ya. Fakullama qawiya imanul abdi zala khawfu awliya asy-syaitani min qalbi. Maka setiap kali iman seorang hamba kuat, ya, maka hilanglah rasa takut mereka dengan syaitan, ya. Fakullama dha'afa imanuhu qawiya khawfu minhum. Maka setiap kali lemah iman seseorang, maka kuatlah rasa takutnya kepada syaitan dan bala tentaranya. Jelas, ya? Jadi kalau kita bahas lagi, jelas ya Pak De, ya? Kalau Pak De bisa balik, ya, boleh Pak De. Itu bukan salat di kuburan namanya, salat jenazah di kuburan, ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Bahwa rasa takut itu adalah ibadah, ya, yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, anna sarfal khaufi li ghairillahi syirkun. Memberikan rasa takut kepada selain Allah itu syirik. Kaya khafa min ghairillah min wathan, takut kepada berhala, tagut, kepada tagut. Ini bahaya, ini takut nih, membawa kesialan ini. Ini kalau kita tidak rukuk, kita lewat di sini, ini kita nanti sengsara, bisnis kita hancur. Ini syirik. Ay yusibahu bima yakrah. Ini kalau kita tidak lewat di sini, tidak misalnya tidak merangkak, ini sulit nanti dapat keturunan. Macam-macam itu. Ini tidak boleh. Keyakinan seperti ini adalah dilarang dalam Islam. Takut hanya kepada Allah. Yang kuat itu hanya Allah. Yang memiliki kekuasaan itu hanya Allah. Makhluk itu lemah seperti kita. Ya. Maka at-tahdziru min kaidis syaitan. Yang ketiga, ya, ini peringatan dari tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Ini hati-hati. Jadi Allah sudah ingatkan kita tentang musuhnya, dan musuh kita yang selalu menghembuskan bisikan-bisikan, yang selalu menakut-nakuti kita dengan sesuatu yang buruk, sehingga kita tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya dan menjalankannya. Jelas, ya? Jadi ayat ini sekali lagi memberikan kepada kita bahwa informasi tentang ada syaitan dan para wali-walinya yang membuat kita takut, dan kemudian Allah berpesan, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Allah Ta'ala alam. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah semata dalam segala urusan kita, di dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, dalam mencari rezeki kita, dalam, ya, bermuamalah, di dalam bekerja, di dalam berbuat apa saja. Ya, jangan kita, ya, termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan kita. Apapun syariat ini mesti kita tegakkan dan mesti kita bersemangat di dalam menjalankannya. Wallahu taala alam bissawab. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara